proses kemarin ada perpanjangan, salah satunya adalah soal pemenuhan kepentingan 30% perempuan. Itu tentu bagian penting affirmative action dari Bawaslu menghendaki ya, peran serta partisipasi politik kaum perempuan di ranah publik termasuk dalam konteks pengawasan. Tentu itu sudah kita lakukan secara optimal, bahwa kemudian masih ada yang belum mencapai 20% itu di luar kekuasaan kita gitu kan, melakukan rekrutmen. Nah itu sesungguhnya tentu kami berharap dari seleksi Panwascam ini bisa menghasilkan output pengawas kecamatan yang punya kualifikasi memenuhi aspek profesionalitas ya. Sekaligus juga jiwa integritasnya itu terjaga, karena tentu akan menghadapi problematika pemilu yang tingkat kompleksitasnya gitu ya, bisa jadi akan relatif sama seperti pemilu 2019, bahkan mungkin di titik tertentu dinamika itu bisa jadi lebih tinggi. Kompleksitas itu yang saya kira harus dijawab, karena output pemilu yang pemilu yang berkualitas itu ditentukan oleh proses kan, aparatur yang mengawasi proses tahapan penyelenggaraan. Bagaimana kemudian proses itu bisa terkawal dengan baik, dengan sempurna gitu, itu kan ditentukan oleh input gerbangnya adalah rekrutmen Panwas kecamatan. Jadi itu sesungguhnya kaitan antara kehadiran input Panwascam yang nantinya gitu kan akan mengawal proses penyelenggaraan pemilu, menghasilkan output dari hasil pemilu yang berkualitas itu sebenarnya relevansinya, dan itu titik mulanya strategisnya pintu gerbang rekrutmen Panwascam itu sebenarnya dalam kerangka tadi itu bagaimana kemudian bisa menghadirkan pemilu 2024 yang jauh lebih berkualitas. Itu tentu ditentukan oleh rekrutmen hari ini bisa menghasilkan ya Panwascam yang memang bisa memenuhi kualifikasi tadi. Pertama profesionalitas, kemudian yang kedua soal integritas. Terkait tadi ada beberapa kota dan kabupaten yang kurang lebih 30% perempuan, itu di kota-kota mana saja, ada berapa banyak? Itu sebenarnya hampir semua mungkin karena pertama tadinya 30% perempuan itu dari jumlah kebutuhan ya, jumlah kebutuhan yang tiga jadi berapa? 30 kalau dari kebutuhan. Nah, sementara kemudian polisinya bergeser menjadi berdasarkan pendaftaran, otomatis kan jadi membutuhkan jadi lebih banyak lagi karena jumlah laki-laki banyak. Nah, sehingga proses itu perlu perpanjangan pendaftaran beberapa cukup agak merata di Jawa Barat, mungkin juga di Indonesia gitu karena tadi itu. Nah, tapi setelah perpanjangan tentu hasil itu gitu ya terpenuhi ataupun tidak terpenuhi, proses berlanjut untuk tadi pengumuman pemenuhan syarat administrasi tadi, soal syarat pendidikan, syarat umur dan lain sebagainya. Yang berikutnya tentu yang itu akan mengikuti seleksi SCAT. Ada langkah ini nggak Pak? Seperti ada dugaan KKN. Dugaan apa? Dugaan KKN pada rekrutmen itu seperti apa? Ya, saya kira gini, dengan kami tentu dengan metode CAT yang terpusat sistemnya dari Bawaslu Republik Indonesia, maka tentu yang bisa memenuhi standarisasi tes tertulis itu siapapun punya potensi yang sama, punya peluang yang sama. Tidak ada yang kemudian ya
bukan karena relasi dalam bentuk apa. Jadi objektivitas menggunakan sistem itu sebenarnya membuktikan bahwa proses ini akan berjalan secara adil terhadap semua peserta punya peluang lolos dari CAT itu peluangnya sama. Nggak ada kaitan, ada titip-titipan, ada apa, sepanjang dia memenuhi standar, ya, maka itulah yang nanti Namsar untuk nanti pasca itu Jadi dipastikan tidak ada. ya tidak ada karena sistemnya orang nanti sama RI dan kemudian provinsi ya, baru kabupaten kota itu terima hasil itu. Jadi mereka tidak punya derajat konflik kepentingan gitu karena tadi by sistem ini gitu. Satu lagi Pak terkait hasil dengan persidangan laporan KPU Sukabumi ke Bawaslu Jawa Barat. Ya, ini kan soal ini kan menyangkut ini kan membuktikan bahwa performa Bawaslu untuk mengawal semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu terkhusus di tahapan verifikasi partai politik di tahapan verifikasi administrasi, bahwa kami tentu ini menegaskan kembali bahwa inilah bagian dari kontribusi Bawaslu ingin mengawal pemilu ini berbasis sesuai dengan regulasi. Nah, ini kan hasil potret dari hasil kerja pengawasan dari pengawas pemilu dalam proses verifikasi administrasi ini kan sesuai dengan peraturan KPU itu peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 ini, untuk kegandaan antar partai itu harus dilakukan secara langsung sesuai pasal 39. Kalau tidak bisa dihadirkan secara langsung, maka sesuai pasal 40-nya harus dinyatakan statusnya tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian KPU membuat terobosan policy kebijakan. Itu bisa dilakukan lewat video call. Nah, bagi Bawaslu sepanjang terobosan praktek itu tidak didukung oleh dasar hukum, maka kami tidak bisa membenarkan. Nah, maka kemudian kami menjadikan pengawas pemilu itu menjadikan ini temuan dugaan pelanggaran administratif. Nah, sebenarnya gitu kan, kami punya pola gitu kan, memberikan ruang juga buat KPU itu mengkoreksi. Pasca peristiwa video call itu dilakukan di tanggal 5, sejumlah pengawas pemilu di kabupaten kota itu kan sudah juga melakukan langkah pencegahan dalam bentuk saran perbaikan supaya KPU mengkoreksi. Jadi kami sebenarnya belum melakukan penindakan dugaan pelanggaran. Kami lebih mendahulukan langkah pencegahan supaya KPU mengkoreksi. Jadi memberikan ruang dulu untuk KPU dengan mengeluarkan surat saran perbaikan itu, supaya tadinya kita berharap ada proses diulang, bahwa yang tadi data ganda tadi itu diundang kembali untuk dikonfirmasi yang bersangkutan sesungguhnya memilih partai mana gitu kan. Nah, tetapi gitu kan, saran perbaikan itu di sejumlah kabupaten kota yang diproses lewat persidangan pelanggaran administratif pemilu kan tidak menindaklanjuti saran perbaikan. Nah, maka tentu kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang jika hasil tadi pengawasan tadi tidak ditindaklanjuti oleh KPU, maka kewenangan Bawaslu memproses itu dengan penanganan pelanggaran administratif. Nah, itu sebenarnya kami menempatkan penindakan pelanggaran itu sebagaimana hukum menempatkan dia di ujung, di akhir. Itu sebenarnya pilihan terakhir bagi pengawas pemilu. Kami kan sudah juga memberikan ruang, KPU sudah memperbaiki gitu ya, tadi itu kekeliruan
atau tadi mengambil tindakan yang tidak punya dasar hukum. Nah, maka kemudian gitu kan, setelah proses persidangan penanganan pelanggaran administratif pemilu itu, amar putusan Bawaslu adalah memberikan peringatan teguran tertulis. Nah, sebenarnya itu bagian penting bahwa Bawaslu mengingatkan KPU untuk tadi itu melakukan mekanisme, tata cara, prosedur, administrasi penyelenggaraan pemilu itu harus jelas, tegas, punya dasar hukum. Gitu. Karena kan video call itu baru ada dasar hukum ketika terbit keputusan 346 tanggal 8. Tanggal 5 itu kami harus nyatakan KPU tidak punya dasar hukum. Maka kami mengingatkan sebenarnya dengan putusan ini perlu prinsip kehati-hatian dalam proses yang akan kita lanjutkan ini, proses nanti verifikasi faktual, pencalonan nanti dan lain sebagainya. Supaya itu sebenarnya peringatan teguran tertulis itu jadi amar putusan Bawaslu itu dalam konteks itu supaya kokoh berbasis pada regulasi publik. Itu aja sebenarnya gitu. Kalau poin dari surat teguran itu apa aja? Ya sebenarnya teguran itu ya ketika dibacakan ya itulah bagian dari teguran itu langsung. Bahwa artinya bahwa yang dilakukan KPU di peristiwa video call itu ya, itu tidak punya pijakan gitu. Sehingga sebenarnya ini Bawaslu tuh mengingatkan gitu kan supaya di tahapan-tahapan selanjutnya itu KPU tadi itu hati-hati mengambil tindakan keputusan yang kalau tidak ada dasar hukum maka pasti Bawaslu akan melakukan penindakan. Itu sebenarnya hikmah atau dari pelajaran dari proses ini. Kalau rekomendasi selanjutnya setelah itu kan di BNS kan ya? Enggak ada. satunya Itu tetap karena proses ini kan sudah berlangsung. Jadi kami Bawaslu gitu ya, itu cukup memandang bahwa amar putusan tadi itu teguran tertulis itu cukup untuk mengingatkan KPU supaya punya prinsip kehati-hatian. Jadi tidak ada karena proses kan sudah berlanjut.